warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Variasul Atlia dari Purbalingga, Prodi Agama Islam semester 5 kelas C1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurahnya junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit materi. Yang saya akan menjelaskan materinya adalah materi kelas 7 semester genap bab 5 tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah tujuan pembelajaran tersebut. Ada beberapa bagian dari tujuan pembelajaran, yaitu yang nomor pertama menjelaskan pengertian taubat dan sifat al-ghafur. Jadi mau babnya terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian taubat dan sifat al-ghafur. Jadi tujuan ini maksudnya adalah peserta didik harus memahami konsep dasar taubat. Apa sih itu taubat? Jadi taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan. Lah, di situ kesalahan yang berupa kecil maupun besar. Yang nomor 2 adalah mengidentifikasi syarat-syarat taubat yang diterima oleh Allah. Ada pembagiannya juga. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa. Jadi menyesali perbuatan dosa, contohnya seperti melakukan zina, terus bermabuk-mabukan dan lain-lain, dan masih banyak contohnya. Yang kedua, berhenti dari dosa tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa, kemudian setelah itu kita bertaubat, yang dimana bertaubat tersebut itu berupa taubat nasuha, maka seketika kita itu tidak boleh mengulangi perbuatan dosa yang kita sering melakukannya atau tidak. Dosa tersebut berupa kecil maupun yang besar. Yang kelima, terus selanjutnya bertekad kuat tidak mengulanginya. Nah, ini kelanjutan bertekad kuat tidak mengulanginya, bahwasanya kita ketika sudah bertobat itu antara pikiran, perbuatan, dan hati harus bersatu, bahwa kita seolah-olah waktu yang akan datang itu tidak melakukannya lagi. Terus yang nomor 3, selanjutnya yang nomor 3, menunjukkan contoh perilaku taubat dan istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengucapkan istighfar setiap hari. Jadi ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka setidaknya setiap hari itu mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minimal ya setelah melakukan sholat maktubah.
sholat wajib 5 waktu. Terus selanjutnya ada juga mengakui kesalahan pada teman dan meminta maaf. Lah ini yang sering kita lakukan, sehari-hari, akan tetapi kita itu seolah-olah tidak sadar bahwasanya kita mempunyai kesalahan kepada teman. Contohnya seperti membuli teman atau menggosok barangnya temannya sendiri. Akan tetapi setelah itu kita tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf. Ketika kita sudah bertobat bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan kecil seperti itu, seperti membuli teman atau menggosok barang lain, menggosok barang orang, maka kita harus meminta maafnya. Jadi kita itu ada hubungan dengan manusia dan juga ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Selanjutnya berusaha memperbaiki diri ketika sudah mengetahui kesalahan. Nah, ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita sendiri, kita waktu yang akan datang itu berusaha sebaik mungkin melakukan kebaikan yang lebih banyak dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah yang kita sering lakukan. Terus ada lagi, dan selanjutnya yang B, kompetensi dasar. Makna sifat Allah Al-Ghafur, yaitu Maha Pengampun. Adapun peserta Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Terus Allah mengampuni dosa hambanya tanpa batas selama mereka bertaubat. Jadi contohnya ketika ada orang kafir yang sudah tua atau umuran 50 ke atas, ketika dia ingin masuk ke dalam agama Islam dan mau mengucapkan syahadat dan istighfar, maka itu Allah pun mengampuni hambanya. Terus tidak ada dosa yang terlalu besar jika seseorang kembali kepada Allah. Nah, di sini ketika ada seseorang itu melakukan dosa kepada Allah, misalnya tidak melakukan sholat, walaupun seseorang itu agamanya agama Islam, akan tetapi ketika seseorang Islam tersebut ingin dan mau bertaubat nasuha, maka Allah pun akan mengampuninya. Terus selanjutnya pentingnya taubat dalam kehidupan seorang muslim. Yang nomor 1, taubat adalah wujud kesadaran diri atas kesalahan. Terus ada juga taubat mengembalikan seseorang kepada jalan yang diridhoi Allah. Terus ada juga taubat dapat menghapuskan dosa dan menyucikan hati. Allah sangat menyukai hamba yang mau bertaubat. Terus kita lanjut saja yang C, indikator pencapaian kompetensi. Jadi ada juga pembagiannya. Yang pertama adalah menjelaskan arti taubat menurut bahasa dan istilah. Nah ini, jadi indikator ini menilai kemampuan siswa dalam memahami definisi taubat secara utuh. Jadi taubat secara bahasa atau etimologi adalah kembali kepada jalan yang benar setelah melakukan kesalahan. Nah, kalau secara syar'i adalah kembali kepada Allah dengan
dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya. Terus yang nomor 2 menyebutkan minimal 3 syarat taubat. Dan ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan dalam surat An-Najm, terus dalam surat Al-Ikhlas, terus ada juga dalam surat Al-Azmu. Sekian dari saya berharap itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.